wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Anissa Huwaida Firdaus. Dan saya Viola Taranita Purbawani. Nah, hari ini kami ingin mengajak kita semua untuk membahas topik yang relevan dengan tantangan manajemen sumber daya manusia di era digital, yaitu menanggapi stereotip Gen Z pemalas. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan digitalisasi, sebagai HRD, kita memegang peran kunci dalam memahami dan mengelola generasi ini agar mereka dapat berkontribusi maksimal bagi perusahaan. Generasi Z ini atau yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 adalah generasi yang tumbuh di era teknologi yang sudah maju. Nah, mereka adalah digital native yang sejak kecil sudah akrab dengan gadget, internet, maupun media sosial. Mereka terbiasa mengakses informasi dalam sekejap yang mempengaruhi cara mereka belajar, berkomunikasi, dan bekerja. Bagi mereka, teknologi bukanlah suatu hal yang asing atau baru, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang sudah melekat sejak kecil. Selain itu, dengan kemudahan serta akses informasi yang instan, Gen Z terbiasa untuk mencari solusi secara mandiri dan cepat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memfilter informasi secara lebih efektif, serta dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu pesat. Hal ini membuat mereka dapat menguasai beberapa tools digital yang baru dan sangat inovatif dalam menemukan cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, karakteristik mereka pun unik-unik. Ada yang mandiri, kreatif, dan mampu melakukan multitasking dengan baik. Namun, sayangnya, stereotip negatif ini atau pemalas sering melekat pada generasi ini. Padahal jika kita melihat lebih dalam, ada banyak potensi yang dapat kita gali dari mereka. Gen Z tidak hanya menginginkan sesuatu yang efektif dan efisien, tetapi mereka juga sangat menghargai pekerjaan yang memberikan makna, sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat atau lingkungan mereka. Nah, stereotip ini tuh muncul karena adanya perbedaan gaya kerja dari Gen Z dibanding dengan generasi sebelumnya seperti Gen X, milenial, dan juga baby boomers. Nah, sedangkan Gen Z ini cenderung menginginkan pekerjaan yang efisien dan bermakna. Mereka tidak ingin terjebak dalam rutinitas yang monoton atau pekerjaan yang mereka anggap tidak memiliki nilai tambah. Mereka lebih memilih untuk mempekerjakan tugas dengan cara yang lebih praktis dan langsung memberikan hasil yang optimal daripada bekerja hanya untuk memenuhi kerja dan rutinitas yang berulang-ulang tanpa dampak yang signifikan. Jika diperhatikan lagi, ini adalah salah satu tanda bahwa mereka tuh menghargai waktu dan ingin memastikan bahwa setiap detik yang mereka habiskan dalam pekerjaan memberikan dampak positif bagi mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Gen Z lebih memfokuskan pada kualitas pekerjaan daripada kuantitas. Mereka lebih menginginkan hasil yang maksimal dalam waktu yang lebih efisien dan dengan cara yang lebih cerdas. Ini bukanlah bentuk kemalasan, tetapi justru keinginan mereka untuk bekerja lebih produktif dan juga efektif. Selain itu, Gen Z sangat menekankan pentingnya work-life balance. Mereka memiliki waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi di luar pekerjaan itu sendiri. Hal ini pun sering disalahartikan sebagai kemalasan, padahal sebenarnya mereka lebih ingin bekerja lebih smart atau smart working dengan memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Mereka memahami bahwa produktivitas tidak selalu berbanding lurus dengan jam kerja yang panjang, melainkan bagaimana mereka bisa bekerja dengan cara yang lebih bijaksana. Disinilah kita memerankan peranan yang penting, karena generasi Z adalah generasi yang sangat adaptif terhadap teknologi. Mereka mampu memanfaatkan berbagai tools digital untuk bekerja secara efisien, terorganisir, dan produktif. Sebagai contoh, mereka sering menggunakan aplikasi kolaborasi seperti Slack, Trello, dan Google Workspace untuk tetap terhubung dengan tim walaupun mereka terpisah jarak yang jauh.
Selain itu, teknologi cloud juga memungkinkan mereka untuk mengakses data yang real time tanpa terikat satu sama lain pada suatu perangkat ataupun tempat. Keunggulan lainnya dari pemanfaatan teknologi adalah kemampuannya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi, sehingga Gen Z tidak hanya menginginkan alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menghargai sistem yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi secara langsung dan transparan. Nah, sistem seperti feedback real time ini dapat memungkinkan mereka untuk melacak progres pekerjaan. Hal ini membantu mereka untuk tetap fokus, memahami seberapa besar kontribusi mereka terhadap tujuan yang lebih besar. Nah, untuk lebih lanjut, teknologi juga memungkinkan otomatisasi tugas yang rutin sehingga tidak membutuhkan pemikiran kreatif karena Gen Z lebih sering menggunakan software otomatisasi yang membantu mereka mengulangi pekerjaan administratif yang berulang-ulang. Dengan cara ini, mereka dapat lebih fokus pada hal-hal yang membutuhkan kreativitas dan inovasi yang sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa bekerja cerdas yang dilakukan oleh Gen Z melalui penggunaan teknologi bukanlah suatu bentuk kemalasan. Sebaliknya, hal ini merupakan sebuah pendekatan baru yang memungkinkan mereka untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi dengan cara yang lebih efisien dan terorganisir. Digitalisasi bukanlah sebuah alat, tetapi sebuah strategi yang lebih optimal. Dengan cara ini, Gen Z mampu menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dan bahkan bisa memberikan kontribusi yang lebih kreatif bagi organisasi. Nah, sebagai HRD, kita perlu mengadopsi strategi yang tepat untuk mengelola generasi Gen Z agar mereka dapat memberikan kontribusi terbaik. Ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan sebagai HRD. Yang pertama, fleksibilitas, di mana kita sebagai HRD dapat memberikan opsi kerja remote atau jam kerja fleksibel, yang dimana Gen Z sangat menghargai kebebasan dalam mengatur waktu kerja mereka. Fleksibilitas ini juga membantu mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga dunia pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja dan juga motivasi mereka. Yang kedua, ada transparansi, di mana kita harus membangun komunikasi terbuka tentang ekspektasi dan tujuan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada pengembangan diri, di mana kita sediakan pelatihan dan juga mentoring yang relevan dengan pengembangan karir mereka. Yang dimana Gen Z adalah generasi yang haus akan pembelajaran dan juga pengembangan diri. Mereka ingin terus berkembang dan perusahaan yang menyediakan kesempatan untuk itu akan lebih menarik bagi mereka. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi, di mana kita mengadopsi tools digital yang dapat meningkatkan produktivitas dan engagement seperti platform e-learning, aplikasi manajemen proyek, dan juga sistem feedback real time. Nah, dengan teknologi yang tepat ini, kita dapat mengoptimalkan kinerja dan juga mendorong Gen Z untuk bekerja dengan lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, generasi Z adalah generasi yang penuh potensi jika kita mampu mengelolanya dengan tepat. Mereka membawa energi, kreativitas, dan kemampuan untuk adaptasi teknologi yang baru yang sangat dibutuhkan dalam era digital ini. Namun, untuk menggali potensi tersebut, kita perlu memastikan bahwa kita memberikan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pengembangan mereka secara maksimal. Mari kita tinggalkan stereotip negatif tentang Gen Z pemalas dan juga fokus pada kolaborasi antar generasi ini. Dengan memahami dan memfasilitasi kebutuhan mereka, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan juga berkelanjutan. Sebagai HRD, kita bukan hanya berperan dalam pengembangan SDM saja, tapi juga dalam menciptakan budaya yang mendukung generasi yang beragam agar perusahaan kita tetap relevan dan juga kompetitif di masa depan nantinya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Sebelum kami mengakhiri pidato ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.